Hai guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku mau membahas soal-soal tentang langkah-langkah APN. Langkah-langkah APN ini merupakan soal-soal yang pasti keluar saat UKOM dan tes CPNS. Jadi teman-teman wajib hafal dan memahami benar-benar tentang materi ini. Karena biasanya kalau kita nggak paham, kalau kita nggak tahu atau nggak hafal tentang langkah APN, saat kita dihadapkan dengan soal APN ini, kita tuh bakalan mikir semua option pilihan dari A sampai E itu betul semua. Padahal kalau kita udah menguasai tentang materi ini, kita udah tahu clue soalnya apa, kita juga pasti udah bakalan bisa menebak, oh selanjutnya tindakan yang tepat itu pilihannya apa gitu. Makanya di sini teman-teman harus benar-benar hafal dan harus paham di luar kepala tentang materi ini. Oke, tanpa perlu menunggu berlama-lama, kita langsung aja mulai pembahasan soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 26 tahun G2P1A0 mengatakan hamil 9 bulan datang ke BPM ingin melahirkan. Hasil observasi terakhir janin tunggal hidup intrauteri letak kepala. DJJ 136 kali per menit, ketuban negatif dan pembukaan serviks lengkap. Bidan memimpin meneran selama 20 menit dan bayi lahir secara spontan menangis kuat. Tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Lakukan IMD, B. Lakukan pemeriksaan TTV, C. Lakukan pemeriksaan antropometri, D. Periksa perut ibu untuk memastikan janin tunggal, E. Keringkan bayi dan posisikan tubuh bayi di atas perut ibu. Kita lihat data fokusnya. Bidan memimpin meneran selama 20 menit dan bayi lahir secara spontan menangis kuat. Berarti bayinya udah lahir dan langsung menangis kuat. Kita lihat di langkah APN. Penanganan bayi baru lahir, yang pertama langkah ke-25, lakukan penilaian sepintas, apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat, bernafas tanpa kesulitan, atau bayi bergerak dengan aktif. Nah, di soal sudah disebutkan bayi lahir secara spontan menangis kuat, berarti sudah dilakukan penilaian sepintas. Kita masuk ke langkah 26. Keringkan tubuh bayi di atas perut ibu. Oke, kita lihat dari pilihan A sampai E, ada nggak pilihan mengeringkan tubuh bayi? Ternyata pilihan E, keringkan bayi dan posisikan tubuh bayi di atas perut ibu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E, karena sesuai dengan langkah APN. Gitu ya teman-teman. Itulah kenapa tadi aku bilang kita harus hafal langkah APN itu seperti apa, karena tipe soalnya itu akan seperti ini. Dia akan menanyakan langkah selanjutnya apa, tindakan selanjutnya apa. Makanya kita harus benar-benar hafal, karena kalau kita nggak hafal, kita akan bingung untuk jawabnya. Lanjut ke nomor 2. Seorang perempuan berusia 23 tahun baru saja melahirkan anak pertama di BPM dengan spontan dan bayi menangis kuat pukul 05.00. Klien mengatakan perutnya terasa mulas. Hasil pemeriksaan menunjukkan kontraksi uterus baik, TFU tinggi pusat, dan plasenta lahir pukul 5:10. Tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Memeriksa laserasi jalan lahir, B. Memeriksa kelengkapan plasenta, C. Mengestimasi jumlah perdarahan, D. Memasas uterus selama 15 detik, E. Meletakkan plasenta pada tempatnya. Oke, kita lihat data fokusnya di sini. Plasenta lahir pukul 5:10. Tindakan selanjutnya yang ditanyakan. Berarti kita lihat di langkah APN-nya. Nah, di langkah ke-37 itu adalah langkah untuk melahirkan plasenta. Sekarang kita lihat nomor 38. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masas uterus. Berarti jawaban yang tepat itu adalah memasas uterus selama 15 detik, yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 27 tahun G1P0A0 hamil 9 bulan datang ke BPM mengatakan ingin melahirkan dan sudah mengeluarkan lendir darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 120/80 mm hidrogirum, nadi 84 kali per menit, dan DJJ 136 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan 10 cm dan ketuban negatif. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Memantau DJJ tiap 30 menit, B. Menganjurkan ibu untuk jalan-jalan, C. Menganjurkan ibu untuk tidur miring ke kiri, D. Menganjurkan ibu meneran saat ada kontraksi, E. Mengobservasi kontraksi setiap 30 menit. Kita lihat data fokusnya.
Pembukaan 10 cm, pembukaan udah lengkap, ketubannya udah pecah, udah negatif, kontraksinya juga bagus, 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Maka tindakan selanjutnya adalah, untuk di langkah APN, setelah bidan memastikan pembukaan lengkap, maka memberitahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik kepada ibunya. Kemudian membantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginan. Kalau di pilihan A sampai E ada pilihan mengatur posisi yang nyaman untuk ibu, maka itu jawaban yang tepat ya teman-teman. Karena di A sampai E tidak ada pilihan itu, kita lihat lagi kalimat selanjutnya. Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran. Nah, jadi di sini bidannya itu mengajarkan kepada ibunya untuk meneran kalau udah ada kontraksi atau keinginan untuk meneran. Dari pilihan A sampai E, jawaban yang sesuai dengan langkah APN itu adalah yang D, menganjurkan ibu meneran saat ada kontraksi. Lanjut nomor 4. Seorang perempuan berusia 30 tahun P2A0 baru saja melahirkan secara spontan di BPM. Keadaan bayi menangis kuat, kulit kemerahan dan gerakan aktif. Plasenta belum lahir, tinggi fundus uteris, tinggi pusat, dan janin tunggal. Tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Injeksi oksitosin, B. Melahirkan plasenta, C. Masas fundus uteri, D. Pastikan janin tunggal, E. Peregangan tali pusat terkendali. Data fokusnya adalah bayi menangis kuat, kulit kemerahan, dan gerakan aktif. Berarti sudah dilakukan penilaian sepintas pada bayi baru lahir. Kemudian plasenta belum lahir, tinggi fundus uteris, tinggi pusat, dan janin tunggal. Nah, berarti sudah dilakukan pemeriksaan janin tunggal. Sebelum pemeriksaan janin tunggal sudah dilakukan mengeringkan tubuh bayi. Maka selanjutnya adalah kita lihat langkah APN-nya. Nah, setelah mengeringkan tubuh bayi, maka memastikan apakah janinnya tunggal atau tidak. Dan selanjutnya memberitahu pada ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A, injeksi oksitosin. Lanjut nomor 5. Seorang perempuan berusia 30 tahun G2P1A0 hamil 9 bulan datang ke BPM mengeluh perut kencang, semakin sering dan terasa ingin BAB. Hasil pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan 10 cm, molase 0, ketuban positif, DJJ 134 kali per menit, HIS 5 kali 45 detik dalam 10 menit. Rencana asuhan yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Episiotomi, B. Amniotomi, C. Masas fundus uteri, D. Memimpin meneran, E. Observasi persalinan. Kita lihat lagi data fokusnya, pembukaannya sudah lengkap, molasenya 0, ketubannya masih positif, berarti belum pecah. Nah, kalau ketubannya di sini masih positif, walaupun pembukaan sudah lengkap, itu jangan dipimpin meneran dulu, tapi kita harus lakukan amniotomi, pemecahan ketuban. Kita lihat di langkah PN, setelah dilakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap di langkah nomor 8, bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Berarti tepat ya teman-teman, jawabannya yaitu yang B, amniotomi. Nomor 6, seorang ibu melahirkan anak pertamanya pukul 16.00 dan plasenta lahir lengkap pukul 16.30. Bidan segera melakukan pemeriksaan dengan hasil TTV dalam batas normal. Kontraksi uterus keras, perdarahan normal, perineum laserasi yang mengenai mukosa vagina, kulit perineum, otot perineum, dan laserasi telah dijahit oleh bidan. Asuhan sayang ibu yang dilakukan oleh bidan selanjutnya adalah A. Melakukan masas uterus, B. Mengkaji kontraksi uterus, C. Menjahit laserasi jalan lahir, D. Mengobservasi tekanan darah, E. Menjelaskan tujuan setiap tindakan. Kita lihat data fokusnya ya, kontraksi uterusnya keras, kemudian perdarahannya normal, dan terjadi laserasi. Laserasinya juga sudah dijahit oleh bidan. Maka langkah selanjutnya adalah, di sini, di langkah nomor 39, lakukan penjahitan bila laserasi derajat 1 atau 2 dan atau menyebabkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Setelah dilakukan penjahitan, langkah ke-40-nya, periksa kedua sisi plasenta. Pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. Nah, di pilihan A sampai E tidak ada pilihan untuk memeriksa kedua sisi plasenta atau menempatkan plasenta pada tempatnya. Maka kita lihat di langkah 41. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Nah,
di pilihan A sampai E itu ada pilihan B, yaitu mengkaji kontraksi uterus. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, lanjut ya, nomor 7. Seorang perempuan berusia 24 tahun, G1PN0A0, hamil ateram, datang ke BPM, saat ini dalam persalinan kala 2, mengatakan ingin meneran. Hasil pemeriksaan didapatkan TFU 38 cm, Puki Press Cup, kepala masuk panggul, DJJ 140 kali per menit. His 4 kali dalam 10 menit, lamanya 50 detik. Vulva vagina terlihat tekanan anus, perineum menonjol, tebal dan kaku, serta vulva membuka. Asuhan yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Episiotomi, B. Amniotomi, C. Rujuk ke rumah sakit, D. Injeksi oksitosin, dan A. Reposisi klien. Oke, ini jawaban yang tepat. Kita lihat dari clue-nya. Perineum menonjol, tebal, dan kaku. Jadi udah tahu kalau di sini perineum menonjol, tebal, dan kaku, yang harus kita lakukan adalah melakukan episiotomi, yaitu yang A. Kenapa bukan yang B, amniotomi? Karena tidak ada clue-nya apakah di sini ketubannya positif ataukah negatif. Kalau yang C, rujuk ke rumah sakit, juga kurang tepat karena semua hasil pemeriksaannya ini normal. Yang D, injeksi oksitosin, juga ini belum masuk ke kala 3. Kalau yang E juga reposisi klien kurang tepat ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Seorang perempuan berusia 30 tahun, G2P1A0, hamil ateram, bersalin di puskesmas. Setelah setengah jam dipimpin meneran oleh bidan, bayi lahir dan kontraksi terus bagus. Asuhan yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Cek adanya janin kedua, B. Suntikan oksitosin, C. Potong tali pusat, D. Isap lendir pada mulut bayi, E. Isap lendir pada hidung bayi. Cluenya, bayi lahir dan kontraksi uterus bagus. Oke, kita lihat langkah PN. Setelah mengeringkan bayi, maka memastikan memeriksa kembali uterus untuk melihat apakah janinnya tunggal atau tidak. Selanjutnya, memberitahukan pada ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin. Nah, di sini bayi sudah lahir dan kontraksi uterusnya bagus. Berarti sudah dilakukan juga pemeriksaan janin tunggal. Maka, yang selanjutnya kita lakukan adalah B. Suntikan oksitosin. Oke, nomor 9. Seorang perempuan berusia 28 tahun pada pukul 3.30 telah melahirkan anak ketiganya secara spontan. Bidan telah memberikan oksitosin 10 intraunit per IM pada pukul 3.32, lalu dicoba melakukan peregangan tali pusat. Didapatkan hasil bahwa uterus berkontraksi keras dan plasenta masih belum lepas. Pada pukul 3.45, belum juga didapatkan tanda-tanda lepasnya plasenta. Tindakan yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Melakukan manual plasenta, B. Menunggu dan observasi 15 menit lagi, C. Melaksanakan KBI, D. Melaksanakan KBE, E. Memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 intraunit per IM. Nah, clue-nya di sini adalah pukul 3.32 dicoba melakukan peregangan tali pusat. Kemudian jam 3.45 belum juga didapatkan tanda-tanda lepasnya plasenta. Oke, kita lihat dari langkah PN-nya. Jika plasenta, di sini kita baca ya, mulai dari sini, jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat, maka ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM, melakukan kateterisasi jika kandung kemih penuh, minta keluarga untuk menyiapkan rujukan, ulangi tekanan dan penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Kemudian jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit sejak bayi lahir atau terjadi perdarahan, maka segera lakukan plasenta manual. Nah, berarti di sini kita lihat yang A, melakukan manual plasenta. Kurang tepat karena ini belum 30 menit. Kalau yang B, menunggu dan observasi 15 menit lagi, juga kurang tepat karena ini sudah hampir masuk di 15 menit pertama ya waktunya. Kalau melaksanakan KBI, KBE juga kurang tepat. Yang E memberikan oksitosin kedua. Ya, jadi sesuai dengan langkah APN, yang tepat itu adalah yang E, memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 intraunit per IM. Nomor 10, bayi lahir 1 jam yang lalu di BPM telah berhasil dilakukan IMD dan dapat menyusu. Bayi kemudian ditimbang, dilakukan pengukuran antropometri. Apa asuhan selanjutnya yang diberikan pada bayi baru lahir tersebut? A. Memakaikan baju, B. Memberikan imunisasi HB0, C. Memberikan gelang pengenal, D. Memberikan salep mata, E. Memeriksa adanya cacat bawaan. Cluenya di sini bayinya lahir 1 jam yang lalu dan dilakukan pengukuran antropometri. Selanjutnya yang kita lakukan itu adalah
Nah, di langkah HPN, yang langkah ke-55, pemberian injeksi Vitka 1 di paha kiri bawah, lateral, dan salep mata profilaksis 1 jam pertama kelahiran. Lakukan pemeriksaan fisik lanjutan setelah 1 jam kelahiran. Nah, jadi pada 1 jam kelahiran itu, selain dilakukan pengukuran antropometri, juga dilakukan injeksi Vitka dan pemberian salep mata. Maka dari pilihan A sampai E yang tepat itu adalah yang D. Oke teman-teman, itu tadi 10 soal tentang langkah-langkah APN. Semoga teman-teman bisa paham dan mengerti apa yang aku jelaskan tadi. Untuk teman-teman yang mau gabung di grup Telegram aku, teman-teman bisa langsung klik link yang aku sertakan di description box. Di situ nanti aku bakalan sering kirim-kirim soal-soal latihan seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat.